Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji UKIN yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Jurani Sarumaha. Saya mahasiswa PPG Yakin Ambon batch 3 tahun 2025. Program studi pendidikan agama Kristen dengan NIM 1520 2501 041367. Nomor peserta 910074121358. Saya mengajar di STN 9 Kadu, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dan akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk UKIN pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025 di kelas 5 dengan tema Aku Suka Menolong Sesama. Demikian perkenalan singkat dari saya. Atas perhatian dan kesempatan saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Dan kita akan memulai pelajaran kita, namun sebelumnya kita bernyanyi dan berdoa. Siapa yang siap? Saya, Bu. Ya, silakan maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita belajar beri doa, silakan memimpin pujian yang berjudul Bapakku datang padamu. 1, 2, 3. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat dan pertolongan-Mu kepada kami hari ini. Kami akan mulai belajar kembali bersama Dewan Guru. Jadikanlah kami anak yang berbakti dan pintar di tengah masyarakat dan gereja. Inilah doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Kakak Mei, silakan duduk. Nah, baik anak-anak, kita akan absen kita. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Tidak. Hadir? Hadir. Tuhan, terima kasih kehadiran kita semuanya. Baik, Ibu akan absen. Mardis Pandi, Hadir, Bu. Evaldo, Hadir, Bu. Melisa, Hadir, Bu. Cino, Hadir, Bu. Regianisa Flora, Hadir, Bu. Prianto, Hadir, Bu. Billy, Hadir, Bu. Cino, Hadir, Bu. Marsya,
Ya, sedang membantu temannya yang jatuh di Nah, selanjutnya. Nah, kita melihat, pernahkah kalian melihat teman yang kesulitan membawa banyak buku atau barang di sekolah? Apa yang biasanya kalian lakukan? Ya, silakan. Pernah, Bu. Biasanya saya bantu bahkan bagi bukunya. Saya sering lihat, tapi kadang saya cuma lihat saja karena buru-buru masuk kelas. Kalau itu teman dekat, saya biasanya langsung menolong. Tapi kalau bukan teman dekat, kadang saya ragu-ragu. Saya pernah ditolong juga waktu bawa banyak buku. Jadi saya sekarang suka bantu teman lain. Ya, tepuk tangan. Berarti kita harus suka menolong. Selanjutnya, kita melihat bagaimana perasaan kalian ketika ada orang lain yang mau menolong kalian. Bagaimana? Ya, silakan. Saya merasa senang karena ada yang peduli dengan saya. Saya jadi merasa tidak sendirian. Saya merasa dihargai dan diperhatikan. Saya jadi ingin menolong orang lain juga. Saya merasa lebih ringan dan terbantu, apalagi kalau sedang kesulitan. Ya, puji Tuhan. Berarti senang ya ketika orang lain menolong kita. Nah, karena itu memang yang diajarkan firman Tuhan, kita harus menolong sesama. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan menonton video ini bersama-sama. Dan sekarang rasakan ini. Ya, tendangan pagi. Ya. Suara apa tuh? Dulu. Iya, Kak Budi. Sebentar. Kenapa, Kak Budi? Kamu dengar nggak tadi di sana? Enggak. Aku nggak dengar apa-apa. Ayo kita lihat. Tuh, malah jatuh semua. Kenapa kak? Kakak nggak apa-apa? Wah, jadi berantakan. Kok bisa berjatuhan, Kak? Iya, tadi. Aduh, ya udah kak. Sini kita bantu. Nah, ini juga, Kak. Iya. Akhirnya selesai juga. Wah, makasih ya udah mau bantu. Udah beres sekarang. Nih buat adik-adik. Yes, banyak juga. Kalau gini bisa beli banyak makanan nih. Kak Budi, kakak ini gimana sih? Malah bikin imbalan lagi. Gak apa-apa, Kak. Kita ikhlas kok. Jangan begitu. Kalian kan udah bantuin kakak. Hei, iya, Kak. Kita ikhlas kok. Iya kak, bercanda doang kok tadi. Lagian kan emang udah seharusnya kita menolong sesama. Emang nih Kak Budi sukanya bercanda terus. Wah, kalau gitu terima kasih ya. Oh iya, nama kalian berdua siapa? Halo, namaku Budi. Dan aku Lulu. Sekali lagi terima kasih ya, Budi, Lulu. Iya, Kak. Sama-sama. Hati-hati di jalan ya kak. Dadah. Iya kalian juga ya. Budi, Lulu. Budi, Lulu. Iya, bentar. Tunggu. Duh, lama banget lagi ya. Kenapa Kevin? Kok kelihatannya gelisah banget kamu? Iya nih, ada yang perlu aku kasih tahu ke kamu. Dulu mana dulu? Lulu di... Itu dia. Kayaknya dia lagi main.
masa nggak tahu? Itu rumah teman kita, Alif kena musibah. Hah? Musibah? Musibah kenapa? Rumah Alif terbakar. Hah? Terbakar? Alifnya gimana? Dia nggak kenapa-napa kan? Dia sama keluarganya sih nggak kenapa-napa. Cuma mereka butuh bantuan dari kita. Emang kita bisa bantu apa ya dulu? Ish, Kak Budi, kita kan bisa kasih barang-barang kita buat Kak Alif. Ya udah, yuk kita cari dulu barang-barangnya. Tunggu sebentar ya Kak Kevin. Yang masih bagus yang mana ya? Lulu, kamu udah dapat barangnya? Lulu kan punya banyak buku yang udah dibaca, jadi bisa dikasih buat Kak Alif. Wah, kalian mau sumbangin barang itu? Iya, kita cuma bisa bantu sebisa kita aja. Gak apa-apa Budi, Alif pasti senang kok. Ya udah, ayo kita ke tempat Alif. Nah, kita sudah menonton tadi video yang tentang Buni dan Lulu. Apakah yang kalian lihat pada video tadi? Ya, silakan. Saya melihat seorang anak membantu teman yang jatuh, membantu bawa barang berat atau menolong orang tua menyeberang jalan. Ada adegan ketika si anak menawarkan bantuan tanpa diminta, misalnya memberi tisu atau meminjamkan payung. Iya, tepuk tangan dulu. Ya, baik, itu hal yang baik yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya Tuhan. Yang berikut, menurut kalian, apa akibat jika tidak saling tolong menolong? Ya, silakan. Banyak orang yang kesulitan sendirian tanpa bantuan. Hubungan antar manusia menjadi dingin, egois dan kurang kerjasama. Masyarakat bisa menjadi kurang harmonis. Orang merasa terisolasi. Kalau setiap orang berpikir itu bukan urusanku, maka akan banyak masalah yang tidak terselesaikan bersama. Ya, terima kasih. Akibat tidak tolong menolong itu dia merasa tersindir, tersingkir ya, terpisah dari orang lain. Yang selanjutnya, mengapa tolong menolong penting dalam kehidupan sehari-hari? Ya, silakan. Karena tidak setiap orang mampu melakukan segalanya sendiri, kadang kita butuh bantuan. Dengan menolong, kita memperkuat persaudaraan, empati, dan rasa tanggung jawab. Tolong menolong menciptakan rasa saling percaya dan kebersamaan di masyarakat. Membantu orang lain juga memberi kebahagiaan dan kepuasan hati. Bagi diri sendiri. Ya, baik. Mengapa tolong menolong penting dalam kehidupan sehari-hari? Karena manusia di muka bumi ini, termasuk anak-anak, tidak bisa hidup sendiri. Ya, tentu kita butuh orang lain. Ya. Selanjutnya, menurut kalian, apakah tolong menolong hanya untuk orang yang kita kenal saja atau untuk semua orang? Silakan. Jika kita juga harus menolong siapa saja, meskipun tidak kita kenal. Ya, tepuk tangan. Ya, seperti walaupun kita tidak kenal, ketika teman kita sedang musibah, kita harus menolong. Ya, kewajiban kita sebagai orang percaya Yesus. Selanjutnya, kita akan baca Alkitab tentang kisah orang Samaria yang bermurah hati. Ibu akan baca untuk kita semua dan anak-anak melihat Alkitabnya masing-masing. Orang Samaria yang bermurah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Yahwehmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri."
Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup. Tetapi untuk pembenaran diri orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan, tapi yang juga memukulnya. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Yang melihat orang itu tetapi yang melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu ketika yang melihat orang itu dan melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika yang melihat orang itu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dan yang pergi kepadanya lalu membantu luka-lukanya sesudah yang menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tumbangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga ini menurut pendapatmu adalah seorang manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamut itu? Yang terakhir, jawab orang itu, aku yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, anak-anak, kita melihat kisah orang Samaria yang bermurah hati ini. Dia memiliki belas kasihan. Ketika ada orang yang sedang dibuang di jalan, maka dia turun dari keledainya, dia mengangkat dan menaikkan di keledainya dan membawa di penginapan. Dan ketika diserahkan kepada tuan penginapan itu, dia menyerahkan uang 2 dinar, lalu dia berkata kepada pemilik penginapan, rawatlah orang ini, dan jikalau uang ini kurang, maka saya akan kembali, saya akan ganti uang yang kamu keluarkan untuk pengobatan orang yang saya bawa ini. Nah, ini dia yang kita melihat saat ini, ya. Jadi selanjutnya kita akan melihat bersama-sama dari kisah orang Samaria yang murah hati, siapa yang menolong dan siapa yang tidak. Saya, Bu. Ya, silakan. Yang menolong orang Samaria, yang tidak menolong imam dan orang Lewi. Padahal secara seorang imam dan orang Lewi seharusnya dekat dengan mereka. Iya. Mereka tidak peduli. Ya, oke, tepuk tangan. Yang kedua, mengapa menurut kalian hanya orang Samaria yang menolong? Ya, Bu. Ya, silakan. Karena orang Samaria punya hati yang penuh belas kasihan. Walaupun orang Yahudi dan Samaria biasanya bermusuhan, dia tetap menolong tanpa memandang perbedaan suku, agama atau kasus. Dia lebih mengutamakan kasih dan kemanusiaan daripada perbedaan. Ya, karena orang Samaria berhati memiliki hati yang baik. Berikut, apa pesan dari Tuhan Yesus yang disampaikan melalui kisah ini? Ya, Bu. Ya, silakan. Bahwa kita harus mengasihi sama manusia tanpa membeda-bedakan siapa mereka. Tolong menolong bukan hanya kewajiban bagi orang tertentu, melainkan panggilan setiap orang. Kasih sejati ditunjukkan dengan tindakan nyata, bukan hanya kata-kata. Semua orang adalah sesama kita, bahkan orang asing atau yang berbeda dengan kita. Oke, tepuk tangan. Nah, anak-anak, kita melihat mereka sedang apa? Kelompok. Nah, anak-anak, ibu akan bagi kelompoknya. Silakan nanti diskusinya ya bersama-sama. Ibu kasih 5 menit. Silakan kerjakan berfisik. Silakan berkomunikasi sama kawanmu. Silakan berdekat-dekatan. Silakan diskusi kelompok supaya saling memahami
Ya, oke, santai-santai saja. Silakan satu sama lain untuk kita bisa mengisi, untuk kita bisa mengingatkan. Ayo, berikan pendapat satu sama lain. Ayo, silakan, ya, oke, kalian harus bersikap sigap untuk saling memberikan info. Ayo, silakan, kerja kelompok silakan. Ayo, semangat. Ayo, semangat. Oke, ayo, anak-anak semangat. Anak-anak semangat ya. Semangat. Kita saling membagi informasi sama kawan sehingga teman bisa menjawabnya dan mencatatnya nanti maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok tersebut. Ayo, anak muda, generasi bangsa, generasi gereja, kita harus sungguh-sungguh ya. Kita harus sungguh-sungguh menyelesaikan tugas kelompok kita itu. Oke, semangat. Kalau saling berbagi kita bahagia ya. Seperti judul tadi, aku suka menolong sesama. Oke, sudah? Nanti kita akan perhatikan bersama, mulai dari kelompok yang pertama, silakan maju menyampaikan hasil diskusi kelompok yang tadi kita kerjakan. Silakan. Sini aja deh. Mengejek cara bicaranya, bagaimana kelompokmu akan menolong dan menerima teman tersebut. Menurut kelompok kami akan menolong teman baru itu dengan berteman dengannya, tidak ikut ngejek atau mengajak teman-teman lain untuk menghargai perbedaan suku dan budaya. Oke, tepuk tangan. Ya, terima kasih. Selanjutnya kelompok kedua disilakan. Keluarga tetanggamu sedang mengalami musibah kebakaran rumah. Apa bentuk tolong-menolong yang bisa dilakukan bersama-sama oleh masyarakat sekitar termasuk keluarga? Kami bisa membantu dengan memberi pakaian, makanan, dan tempat tinggal sementara serta
Di kampungmu ada kegiatan kerja bakti, membersihkan lingkungan. Beberapa orang ikut karena merasa itu bukan tanggung jawab mereka. Apa langkah yang sebaiknya kelompokmu lakukan untuk membuat semangat kebersamaan? Kami akan memberi contoh dengan ikut kerja bakti, mengajak orang lain dan ramah, dan menjelaskan bahwa menjaga kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Ya, tepuk tangan. Ya, terima kasih. Semua hasil kelompok dari 1, 2, 3 cukup bagus, cukup mantap, supaya ke depan kita terapkan dan kita tingkatkan kebersamaan itu yang namanya gotong royong bersama, dan menjaga lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, jangan sembarangan, sehingga kita ikut terlibat di dalam mengerjakan segala sesuatu yang ada di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, bahkan di lingkungan masyarakat di mana kita berada. Tepuk tangan dulu. Tepuk semangat. Ya, nah selanjutnya kita akan bersama-sama menanyakan dulu sebelum Ibu bagi tugas mandiri. Kira-kira ada nggak pertanyaan yang dari ketiga kelompok ini yang mau tanyakan? Tidak ada. Ya, puji Tuhan. Saat ini kita akan mengerjakan tugas mandiri ya. Silakan. Jangan lupa tulis namamu. Ya, silakan anak-anak mengerjakan tugas mandirinya. Iya. Ayo. Ibu kasih waktu 3 menit ya. Silakan. Udah? Sudah semuanya? Ya, Ibu ambil ya, silakan Ibu tarik kembali. Ya, terima kasih tugas mandiri bahkan tugas kelompok kita telah kerjakan bersama-sama ya. Nah, anak-anak kita sudah tadi mengerjakan tugas mandiri ini. Saya percaya sebagai guru pasti anak-anak sudah mengerjakannya dengan baik, dengan teliti. Ya. Oleh karena itu anak-anak kita akan bersama-sama melihat pengertian tolong menolong itu tadi. Tolong menolong adalah sikap atau tindakan membantu orang lain yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan. Contoh sederhana, membantu teman membawa buku, meminjamkan alat tulis, membersihkan lingkungan bersama. Ya, baik. Anak-anak kita akan masuk dalam kesimpulan pelajaran kita hari ini. Tolong menolong harus dilakukan tanpa pemberi dan tanpa membeda-bedakan latar belakang orang lain. Ini kesimpulan kita harus wajib tolong menolong
ketika sesama kita ini sedang di dalam keadaan kesusahan, sedang di dalam keadaan terpuruk oleh karena mungkin penyakit atau persoalan, tapi kita datang menolong dan mendekatinya. Jadi oleh karena itu, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan melakukan perintah Tuhan ini dalam hidup kita untuk kita saling tolong menolong. Kita menyanyikan lagu dulu. Kita menyanyikan lagu 7 kebiasaan anak bangsa Indonesia. 1, 2, 3. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang, kami kasih perjalanan sampai ke depan bermanfaat. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih untuk anak-anak, doa yang telah disampaikan dan pelajaran yang telah kita sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.